Baru masuk awal September, tapi kejutan jelang Pilpres muncul lagi. Wacana perkawinan politik antara Anies Baswedan dengan Caimin menguat setelah dua partai yaitu Nasdem dan juga PKB sama-sama melempar sinyal. Ujungnya ada Demokrat yang merasa ditinggalkan, sampai gimana ya nasib koalisi perubahan untuk persatuan? Kita diskusi. Drama panggung Pilpres saat ini ibarat film tuh kayak plot twist ya. Banyak alur cerita yang gak terduga. Wacana duet Anies Baswedan dan Caimin sukses memberikan efek kejut. Gak cuma untuk kita, masyarakat yang sekedar menyimak. Tapi bahkan untuk tanda kutip kawan yang sudah lebih dulu merapat. Dalam top of mind, pasangan yang akan maju dalam Pilpres, Anies kelihatan solid dengan AHY. Sementara Caimin meskipun belum ada deklarasi, setia menanti pinangan Prabowo Subianto. Bahkan tulisan tangan Anies Baswedan meminta AHY sebagai pendampingnya dalam Pilpres mendatang baru dikirimkan pekan lalu. Tapi yang saling berkirim surat belum tentu bersanding di pelaminan. Sama seperti yang kelihatannya lawan berseberangan, belum tentu nggak bisa dirangkul jadi kawan. Kamis siang, Anies Baswedan bersilaturahmi ke kediaman Ibu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tertutup 30 menit, Anies meminta doa restu untuk maju sebagai calon presiden. Dari sinilah wacana duet Anies Caimin terendus. Di Jakarta, Ketua Umum Nasdem yang disebut-sebut menginisiasi perkawinan politik ini menyebut kalau duet Anies Caimin masih belum final tapi mungkin saja terjadi. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya. Bak gayung bersambut, gak butuh waktu lama bagi PKB untuk menimbang-nimbang pinangan Nasdem. Jumat pagi, para elit PKB menggelar rapat pleno membahas wacana duet Anies Caimin. Menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas. Ibarat pepatah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Gimana pengamat melihat peluang duet antara Anies Baswedan dan Caimin? Saya sih melihat ya sejak Anies dipanggil oleh Surya Paloh dan sejak Anies menyetujui nama Caimin menjadi cawapres, sejak itu pula mereka akan berkoalisi. Nah ini kan soal formalitas saja, menunggu formalitasnya, artinya menunggu deklarasinya. Saya dapat kabar begitu, dapat agenda dari bocoran dari mereka, kelihatannya akan dideklarasikan besok hari Sabtu di Surabaya. Kalau memang tidak ada halangan, kelihatannya arahnya ke sana. Jadi saya melihat soal seberapa besar peluang pasangan ini sangat besar dan kemungkinan akan dieksekusi ya dengan deklarasi. Kalau nggak ada halangan besok, saya dapat kabar seperti itu. Tapi benar gak sih sejak awal Surya Paloh ini seolah enggan memberikan restu kepada Anies untuk berpasangan dengan AHY yang terlihat dari belum adanya deklarasi sejak awal Demokrat merapat. Dari dugaan kita selama ini memang Nasdem tampaknya yang keberatan di KPP kalau Anies berpasangan dengan AHY karena pertimbangan tadi. Ada yang berpikir tampaknya bahwa memasangkan AHY dengan Anies itu mengunci keduanya, sehingga mengunci keduanya di ceruk pemilih yang terlalu kecil. Ceruk pemilih terlalu kecil itu adalah pemilih Prabowo di tahun 2019 yang cenderung anti Jokowi gitu. Nah tampaknya Nasdem atau mungkin juga Anies berhitung bahwa dengan mengajak Caimin, kalau betul begitu ya. Kan kita masih harus dengar ini pernyataan dari pihak Caimin, dari pihak Prabowo kan. Kalau betul perkembangannya begitu, maka
diharapkan Caimin akan membawa suara NU. Dan apa kabar Demokrat? Setelah merasa ditinggalkan, kini muncul narasi pengkhianatan. Demokrat menuding Nasdem telah mencederai kesepakatan setelah secara sepihak menentukan nama bakal cawapres Anies tanpa komunikasi dengan partai koalisi lainnya. Sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Kita ternyata juga tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. Tertulis dalam kesepakatan koalisi, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, equality. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres, memaksakan kehendak, dan tidak menganggap yang lain. Saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun. Bentuk kekecewaan lainnya, spanduk Anies AHY dicopot. Walaupun belum ada deklarasi resmi Anies Caimin, instruksi pencopotan spanduk Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat itu serempak dilakukan. Di Jakarta sampai di Medan. Baliho besar yang menyandingkan Anies Baswedan dan AHY di kantor DPD di Jalan Sudirman, Medan, Polonia ini dicopot. Pertanyaannya, mampukah manuver Anies dan Nasdem saat ini mengubah peta pertarungan politik, mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan yang saat ini tertinggal jika dibandingkan dengan dua baca pres lainnya? Kita lihat situasi sekarang kan calonnya sama kan, Anies, Prabowo, Ganjar kan, tidak berubah calonnya. Nah, itu berarti sangat tergantung kepada kemampuan Caimin menarik suara NU. Nah, problemnya atau tantangannya bagi Caimin adalah sampai hari ini Caimin kan baik sebagai capres maupun sebagai cawapres, elektabilitasnya kan lebih rendah dari yang lain. Ya kan? Nah, orang akan bertanya misalnya, PKB itu suara partainya sekitar 7-10% kalau di berbagai survei selama 2 tahun terakhir kan. Tapi suara elektabilitas Caimin sebagai capres hanya 1%-an. Apa itu artinya? Itu artinya pemilih PKB pun nggak milih Caimin kan? Gitu loh. Jadi kalau berharap dari Caimin untuk memperoleh limpahan membawa suara NU ke Anies, maka cukup berat itu bagi Caimin. Kalau hitung-hitungan kursinya, calon presiden yang didaftarkan pada Pilpres 2024 minimal harus memiliki atau mengantongi total 115 kursi di DPR atau setidaknya 25% dari perolehan suara nasional dalam Pilpres 2019 lalu. Nah, saat ini Nasdem punya 59 kursi, sementara untuk PKB saat ini punya 58 kursi, artinya total ada 117 kursi dan cukup bagi kedua partai untuk melenggang maju tanpa berkoalisi dengan partai lainnya. Nah, yang jadi sulit adalah posisi Partai Demokrat dan PKS kalau keduanya memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Saat ini Demokrat punya 54 kursi di DPR, sementara PKS punya 50 kursi, yang artinya masih belum mencukupi batas minimal 115 kursi. Masih ada lebih dari 2 bulan hingga akhir November nanti sebelum putusan Capres-Cawapres yang akan didaftarkan ini final. Singkat tapi masih banyak yang sangat mungkin terjadi hingga last minute. Apakah setelah ini akan ada kocok dadu koalisi? Kita nantikan. Terima kasih sudah diskusi.